إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, maka berbagai kebaikan yang ada pada diri kita menjadi lengkap dan sempurna. Meskipun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada kalanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tampak di hadapan mata kita sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan, sebagai sesuatu yang kurang menggembirakan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ungkapan syukur berkaitan dengan kondisi sulit, kondisi susah yang sedang kita hadapi, yaitu kalimat Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita renungkan baik-baik kalimat itu, kita akan dapati bahwa dengan ucapan tersebut kita sedang merawat keyakinan dan kejiwaan kita. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, lalu kita berucap Alhamdulillah ala kulli hal, maka sesungguhnya kita sedang menegaskan bahwa setiap yang terjadi pada diri kita itu merupakan bagian dari keputusan Allah yang Ia buat dengan ilmu dan kebijaksanaannya, dan bukan Ia buat dari kejahilan dan kezalimannya. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kurang menyenangkan dan kita katakan segala puji bagi Allah, berarti kita sedang menafikan kejahilan dan kezaliman dari keputusan-keputusan yang Ia buat atas diri kita. Dengan begitu kita telah menyelamatkan akidah kita, keyakinan kita dari prasangka-prasangka yang buruk tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dengan ucapan yang sama pula kita sedang merawat kejiwaan kita untuk tidak terpuruk berhadapan dengan sesuatu yang kurang menyenangkan. Karena seringkali sesuatu yang kurang menyenangkan itu tidak seburuk apa yang kita persepsikan, dan karena persepsi yang salah atas sesuatu yang kurang menyenangkan, akhirnya kemudian seseorang menjadi tidak mampu menyelesaikannya secara cepat, secara memadai, karena jiwanya, karena kejiwaan, karena kondisi psikologisnya telah kalah lebih dahulu dengan persepsi-persepsi yang ia buat tentang masalah yang sedang ia hadapi tersebut. Maka dengan kalimat Alhamdulillah ala kulli hal, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita tersebut, kita sedang merawat keyakinan dan kejiwaan kita. Adapun salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang informasi mengenai dirinya sangat komplit. Bahkan beliau sebagai Nabi, ia menampakkan banyak sifat-sifat kemanusiaannya untuk berbagai macam alasan. Alasan yang pertama adalah karena Nabi terakhir sebelum beliau dipertuhankan oleh umatnya. Maka Nabi Muhammad SAW menampakkan sebanyak-banyaknya sisi kemanusiaannya agar menegaskan bahwa ia adalah manusia sebagaimana diri kita, agar ia tidak dituhankan, agar ia tidak dimuliakan melampaui batas-batas yang sewajarnya. Dan yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah, dengan banyaknya sifat-sifat kemanusiaan yang ia tampakkan kepada kita, maka semakin banyak hal panduan kehidupan dari beliau yang bisa kita lakukan. Ketika beliau berurusan dengan kamar mandi, kita punya panduan berkaitan dengan kamar mandi kita. Ketika beliau berurusan dengan persoalan perdagangan, maka kita punya panduan berkaitan dengan perdagangan kita. Ketika beliau menampakkan sisi kemanusiaannya berkaitan dengan relasinya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan kawannya, maka semakin banyak panduan-panduan manusiawi yang bisa membantu diri kita untuk menuju puncak kualitas diri kita sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang sangat penting yang ia tinggalkan kepada kita adalah Al-Quran. Dan kita tahu dari rukun iman yang 6 itu yang bisa kita lihat saat ini hanya tinggal Al-Quran.
Tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihat malaikat-malaikatnya, tidak ada lagi yang bertemu dengan nabi, para nabi secara khusus Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang melihat hari kiamat, dan tidak ada yang cukup mampu memahami takdir secara sempurna. Maka yang bisa kita lihat fisiknya sekarang hanya Al-Quran. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana pandangan Islam tentang kenyataan, tentang kebenaran, bahwa segala hal itu ada tingkatannya, maka interaksi kita dengan Quran pun ada tingkatannya. Dan tingkatan interaksi kita dengan Al-Quran itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan serta kesiapan kita. Maka jika orang memiliki kesiapan yang besar serta kemampuan yang baik, maka dia bisa mencapai tingkat yang tinggi dalam hal interaksinya dengan Al-Quran. Tapi ketika kesiapannya terbatas dan kemampuannya juga terbatas, maka interaksinya dengan Al-Quran pun akan menjadi sangat terbatas. Nah, apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama adalah hati. Dan kalau kita bicara tentang hati, hati dalam cara pandang Islam itu di dalamnya masuk persoalan akal dan persoalan nafas serta persoalan roh. Nah, kalau kita bicara tentang qalb berkaitan dengan Al-Quran, maka kita perlu mempertimbangkan tentang iman kita, sejauh apa kita mengimani Quran ini. Kalau kita menganggap bahwa Quran ini hanya kata-kata biasa, maka tidak ada pengaruhnya bagi hidup kita, tidak ada pengaruhnya bagi jiwa kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa Quran ini adalah kalam Tuhan kita, dan kita memperlakukannya sedemikian rupa, bahkan lebih istimewa dibandingkan surat dari teman lama kita, sebagaimana disebutkan dalam Taurat yang dikutip oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, maka kita akan dapati bahwa Quran ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Iman, hati yang beriman. Kemudian yang kedua, hati yang mencintai. Hati yang mencintai akan mendudukkan Quran ini istimewa. Ia berinteraksi sedemikian rupa, melebihi interaksinya dengan orang yang dicintainya. Maka hati yang mencintai Quran ini akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk ilmu, ya, hati yang berisi ilmu, yang tahu Quran ini seperti apa, seluk-beluknya seperti apa. Jadi Quran di satu sisi dia adalah sumber pengetahuan, tapi di saat yang sama kita perlu pengetahuan untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini. Hati yang berisi pengetahuan akan memperlakukan Al-Quran ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Termasuk kemudian hati yang mengagumi Al-Quran. Hati yang mengagumi Quran ini biasa-biasa saja, tentu tidak mungkin berinteraksi dengannya dengan cara yang istimewa. Hati yang beriman, yang berilmu, yang mencintai Al-Quran dan mengagumi Al-Quran menjadi prasyarat penting untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu satu, hati. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bunyi. Quran ini bunyi, sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Jibril alaihi salam kepada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diajarkan kepada kita. Dibunyi, maka kemampuan kita untuk menikmati bunyinya dan memperdengarkan bunyinya itu akan sangat berpengaruh terhadap interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita mendengarnya saja tidak mau dan membacanya jarang, tentu tidak banyak pengaruh Al-Quran ini terhadap diri kita. Tetapi ketika kita bergembira dengan bunyinya, senang dengan suara yang sampai kepada diri kita tentang Al-Quran ini, dan kita lebih senang lagi untuk membunyikannya dengan lisan kita dan kata-kata kita, maka lebih besar pengaruhnya kepada diri kita. Lebih-lebih ketika kemudian diiringi dengan batasan-batasan minimal atau kuantitas minimal yang dibaca per hari, lalu kemudian batasan-batasan yang harus diselesaikan per harinya, di waktu-waktu yang istimewa, di momen-momen yang istimewa. Misalkan orang membacanya dalam kondisi sholat di malam hari, ia perpanjang bacaannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka pengaruhnya kepada diri kita itu lebih besar dibandingkan orang yang jarang berinteraksi dengannya, yang mendengarkannya pun dia tidak cukup bergembira dengan hal itu, lalu dia ketika membacanya di siang hari tidak dalam kondisi sholat, tentu pengaruhnya berbeda. Bunyi. Yang kedua, bunyi ini punya pengaruh yang signifikan. Orang yang mendengarkan lagu-lagu tentu berbeda kejiwaannya dengan orang yang mendengarkan Quran ini. Orang yang menyanyikan lagu-lagu tentu akan berbeda dengan orang yang mengucapkan ayat-ayat Tuhannya. Ya, berbeda, bunyi. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah Nabi. Quran ini turun kepada Nabi. Konteks sosialnya, politiknya
dan keadaan nyata yang mengiringinya itu ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita membaca Quran ini hubungkan dengan Nabi, maka kita paham kenapa An-Nas turun, maka kita paham kenapa Al-Falaq turun. Kita akan paham ketika Al-Ikhlas turun, itu orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, siflana rabbaka." Wahai Muhammad, beritahu kami, deskripsikan kepada kami Tuhanmu. Karena bagi nalar orang kafir Quraisy yang namanya Tuhan itu ada bentuknya, dia sangat materialistik. Maka kemudian mereka meminta kepada Nabi untuk mensifatinya, mendeskripsikannya. Maka kemudian Allah yang menjawabnya dengan surat Al-Ikhlas. Begitupun dengan Al-Lahab, kita tahu Abu Lahab adalah paman Nabi. Budaknya yang bernama Suwaibah lah yang menyusui Nabi. Tapi kemudian Abu Lahab menjadi tokoh utama penentang Nabi. Maka turunlah surat Al-Lahab. Quran ini begitu menghormati manusia, tapi orang yang melampaui batas-batas dan keterlaluan disebutkan kejahatannya. Abu Lahab, paman Nabi, kakak dari bapaknya, kakak dari pamannya, Abu Thalib, disebutkan namanya. Kalau kita membaca baik-baik surat An-Nasr misalkan, kita tahu bahwa surat itu turun ketika kemenangan itu sudah sangat dekat. Bagi orang yang melihat lahirnya dia bergembira, tapi bagi orang yang melihat makna-makna yang terkandung di belakangnya dia menangis. Karena dengan turunnya surat itu berarti Nabi kita sudah mau meninggal menghadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Nabi. Kalau kita ingin berinteraksi dengan Quran ini, hubungkan dengan Nabi. Termasuk kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, arti. Quran ini bukan rapalan, Quran ini bukan mantra, dia bukan sesuatu yang dibunyikan tanpa makna. Arti. Quran ini bisa berdampak pada jiwa kita ketika kita tahu artinya. Arti. Meskipun kemudian arti pun ada tingkatannya. Bisa jadi kita awalnya melihat artinya dari terjemahannya. Lalu kemudian ketika kita bandingkan, ternyata terjemah Quran yang bermacam-macam itu menunjukkan bahwa Quran itu tidak cukup mampu ditampung maknanya, ditampung artinya oleh 1-2 terjemahan. Lalu kemudian kita belajar bahasa Arab dan kita melihat bahwa Quran punya gaya bahasa yang elok, yang mengagumkan. Arti. Serta yang kelima, jamaah sekalian dirahmati Allah, fungsi. Quran ini turun dengan fungsi. Dan kalau kita melihat baik-baik bagaimana Quran ini, kita akan temukan bahwa Quran itu seharusnya punya dampak pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada sistem pengetahuan kita, pada sistem kehidupan kita, bahkan kepada berbagai macam sistem turunan-turunannya. Maka kita kemudian bisa bertanya kepada diri kita, sejauh apakah kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, termasuk di dalamnya adalah sejauh apa Quran itu mempengaruhi hal-hal tadi. Apakah kita bernalar dengan Quran, dengan cara Quran bernalar? Apakah kita merasa sebagaimana Quran mengajari kita untuk merasa? Apakah sistem pengetahuan kita adalah sistem pengetahuan yang kerangkanya ada dalam Al-Quran atau berbeda? Fungsi, bahkan pengobatan pun kita bisa mempertimbangkan Al-Quran sebagai bagian penting dari pengobatan tidak hanya jiwa dan hati kita, tapi tubuh kita. Fungsi. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menyadari bahwa ketika Nabi mengajari kita kalimat Allahumma arhamna bil Quran, atau ketika Nabi menceritakan kepada kita bahwa Quran itu hujjatun laka au alaika, yang akan membelamu atau akan menentangmu habis-habisan nanti, itu berkaitan dengan sejauh apa kita berinteraksi dengan Quran ini. Kalau kita tidak cukup berakrab-akrab dengan Quran ini, maka tidak salah ketika nanti Quran tidak membela diri kita. Dan sebaliknya, kalau kita ingin Quran ini nantinya membela diri kita, kita perlu mempertimbangkan hubungan yang baik dengan Al-Quran ini dengan segala tingkatannya. Semoga Allah merahmati kita dengan Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian kedua dari khutbah ini kita perlu merenungkan kembali bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang sudah diperdengarkan oleh orang-orang tua kita dahulu, yang sangat sederhana tapi ternyata merupakan pokok kehidupan kita. Bagi anak-anak muda misalkan, orang tua kita hanya mengajarkan kalimat sederhana, yang namanya anak muda itu belajar beribadah. Karena dengan belajar dia menertibkan nalarnya, dan dengan beribadah dia menertibkan hawa nafsunya. Pesan-pesan sederhana orang tua yang ternyata menjadi pokok-pokok kehidupan kita, termasuk tentang Quran. Ketika kita di TPA, kita berinteraksi awal-awal dengan Al-Quran, kita diajari nyanyian-nyanyian yang sederhana tentang Quran. Tapi setelah kita renungkan, kita tahu bahwa ini bukan hal sederhana. Doa yang kemudian diajarkan dengan nyanyian seperti Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna, sampai akhir itu bukan doa yang sembarangan. Ini doa yang membuat kita tahu bahwa Quran ini nanti pada akhirnya membela kita atau bahkan sebaliknya memusuhi kita. Maka ada banyak hal sederhana yang dulu ketika kita kecil diajarkan orang-orang tua kita merupakan pokok dari kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita pertimbangkan begitu rumitnya, ternyata bukan hal yang betul-betul penting bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa semoga Allah menolong kita dengan Quran ini, menolong urusan dunia dan akhirat kita, serta menolong saudara-saudara muslim kita yang dekat maupun yang jauh, yang Allah uji dengan berbagai macam kemudahan maupun yang Allah uji dengan berbagai macam kesulitan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina wa Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'indal hisab wan najata minan nar wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin was Suriya was Saudiyah wal Yaman wal Iraq wal Iran wal Indonesia ya Allah. A'inna fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rahman ya rahim waj'alhu lana hujjatan ya rahman ya rahim waj'alhu lana rahmatan wa hujjatan lana ya Allah wa la taj'alhu alaina hujjatan ya rahman ya rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.